Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan bersama orang yang paling sempurna, orang yang paling benar di dunia ini. Siapa? Sunarko. Ngomongin orang ini, iya, karena orang ini akan membakar rumah Bapak Joko Widodo kalau ada instruksi dari Pak Prabowo Subianto. Coba, gimana ini? Waras nggak nih orang? Ayo bakar sendiri dong, Sunarko. Nggak usah nunggu instruksi Pak Prabowo Subianto. Ngapain sih bawa-bawa nama Pak Prabowo Subianto? Kenapa? Mau mengadu domba sama Bapak Joko Widodo? Ya memang Sunarko ini ya kelompok-kelompok orang yang nggak suka dengan Bapak Joko Widodo. Sedangkan Bapak Joko Widodo hubungannya baik dengan Pak Prabowo Subianto. Makanya kelompok para pembencinya Bapak Joko Widodo akan berusaha untuk memisahkan antara Pak Prabowo Subianto dengan Bapak Joko Widodo. Tapi rakyat sudah cerdas. Tidak seperti kelompok mereka pembenci ini. Bisa dibodoh-bodohin sama orang bodoh. Ya ngaco aja, mana mungkin, mustahil, tidak pernah akan terjadi Pak Prabowo Subianto menginstruksikan untuk membakar rumahnya Bapak Joko Widodo. Kalau orang waras, sehat, tidak bodoh, pakai itu otak. Dan tahu nggak teman-teman, sekarang saat ini kan kita sedang berduka. Saudara-saudara kita yang ada di NTT terkena musibah gempa bumi. Nah, kelompok pembenci ini sibuk untuk mencari sensasi, pengen terkenal, numpang viral. Salah satunya Denny Indrayana. Oh, manusia pecundang ini. Iya, dia sedang sibuk menaikkan nominal sayembara menjadi 1 miliar. Kemarin 100 juta, naik 200 juta, sekarang 1 miliar. Coba bayangkan teman-teman, saudara kita di NTT terkena musibah, menderita. Lah pembenci ini sibuk untuk menaikkan nominal sayembara. Apalagi nominal tersebut sumbangan dari orang lain. Nah kan, kalau punya hati, punya akal sehat, pikiran, daripada berbuat yang tidak bermanfaat seperti itu, mending sumbangkan ke saudara-saudara kita yang ada di NTT. Tapi kan enggak mereka. Dan tahu nggak, Denny Indrayana sibuk membuat kegaduhan, kerusuhan dengan ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Sedangkan Mas Gibran sibuk kerja, langsung turun ke lapangan memantau saudara-saudara kita yang ada di NTT. Coba kita lihat teman-teman ya. Mas Wapres Gibran mengunjungi pasien yang ada di tenda darurat. Yang ditinggal di sini siapa? Belum tahu. Untuk Sika ada 2 orang, Bapak. Untuk Sika 2 orang. Untuk Sika ada 2 orang. Besok ada lagi yang itu. Iya, betul, Bapak. Yang apa, Gunung Meletus ya. Bisa ya. Sekarang nama perempuan. Enggak dikasih tahu dulu. Tadi saya mikir tadi di mobil. Anaknya tenang banget. Iya. Ya tenang lah Mas, digendong sama Wapres. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Denny Indrayana atau Mas Gibran Raka Buming Raka? Denny Indrayana sibuk ngurusin ijazahnya Mas Gibran sibuk kerja, ya kan, peduli kepada rakyatnya, turun langsung membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT. Oke, lanjut ya teman-teman. Seperti biasa kita masih bersama Opung Parbelak. Bagaimana keseruan dan kelucuannya? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Sekarang kita mau bahas dulu ya mengenai salah satu manusia yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Siapa pun? Betul, Sunarko. Dia ini kan merasa paling sempurna. Iya. Lebih sempurna daripada Bapak Joko Widodo. Padahal Bapak Joko Widodo sudah membangun ini dan itu. Dia apa rupanya dibangunnya?
Dan juga dia merasa bahwasanya anaknya lebih sempurna daripada anaknya Bapak Joko Widodo. Sehingga dia mengatakan, lebih bagus aku ini dipimpin monyet daripada dipimpin Mas Gibran. Dan tahu kalian, berita terbaru, apa dia itu? mengatakan katanya, kalau ada perintah dia bersedia untuk membakar rumah Bapak Jokowi. Dia bilang apa? Ya, katanya, kalau saya terima perintah dari Bapak Prabowo, memimpin masyarakat untuk membakar rumah Bapak Jokowi dulu, saya akan laksanakan. Lah. Kau taunya cuma bisa, saya akan laksanakan. Lihat itu Bapak Joko Widodo, Bapak kami yang tercinta. Bukan cuma saya akan laksanakan. Apa dia bilangnya? Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Sampai jadi itu biar tahu kalian suara telolet. Apaan cuma saya laksanakan? Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Begitu dong. Ini nih, langsung aja. Nah. Saya sebagai rakyat yang ngasih makan dia dan ngasih fasilitas kerja menuntut kalau negara ini kacau. Kecuali Presiden Prabowo memberi perintah ke saya, kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi. Jaga-jaga. Karena kalau saya sekarang kumpulkan orang bakar rumah Jokowi, habis itu saya masuk penjara. Ini adalah pemerintah. Hei, Sunarko, kau bilang kau yang kasih makan. Apa kau lupa bahwa kau itu adalah pensiunan? Yang kasih makan kau itu juga saya. Biar kau paham. Sekali lagi, yang kasih makan kau juga saya. Biar kau paham. Yang kedua, kau bilang tadi mau bakar rumah Pak Jokowi. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau kau merasa paling hebat, kalau kau punya nyali, lakukan. Ya, jangan menunggu perintah. Jangan menunggu perintah dari Pak Prabowo. Bapak ini pun juga memprovokasi. Jangan dikompor-kompori, Pak. Kalau kau emang punya nyali, cepat bakar, jangan nunggu perintah dari Bapak Prabowo. Iya. Nampak kali satu kampung kita. Bukan kompor. Seperti yang kau inginkan. Kalau hanya menunggu perintah, anak TK pun bisa, ya, biar paham kau, ya. Tapi kalau kau punya nyali, lakukan. Tapi ingat, kalau ada sesuatu dengan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi, kau bertanggung jawab. Supaya kau paham, ya. Kalau hanya berkuar-kuar saja, hanya cuap-cuap saja, nggak ada gunanya. Betul. Kalau hanya mengandal kumis, tidak ada gunanya. Ingat. Iri Bapak ya, gara-gara gak ada punya kumis ya. Iya. Aku kira Bapak ini tadi mau bilang karena cuma mengandalkan kumis, aku memang gak punya kumis. Tapi tepuk tangan dulu untuk Bapak ini. Oh, Bung Parabel, kau kenal sama Bapak ini? Enggak kenal aku sama sekali. Tapi dari nada bicaranya kayaknya kami satu kampung. Tepuk tangan dulu. Betul. Ya, yang dibilang Bapak ini. Yang pertama, ya Sunarko itu pengecut. Karena apa? Ya, dia ya seolah-olah ingin mengadu domba antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Kalau ada perintah dari Bapak Prabowo untuk memimpin masyarakat untuk membakar rumah Bapak Joko Widodo, saya akan laksanakan. Ya, jadi seolah-olah dia ingin menggambarkan bahwasanya satu ketika pun Bapak Prabowo ya itu bisa menyuruh dia untuk membakar rumah Bapak Joko Widodo. Ini kan artinya pecah belah, adu domba, kan begitu. Tapi untung saja masyarakat sadar. Ya, itu yang pertama. Ya, masyarakat nggak bisa dibodoh-bodoh. Yang kedua, ya, aku lihat, ya, Bapak Joko Widodo ini nggak nyampe pesannya si Sunarko ini sama Bapak Joko Widodo. Ancamannya ini nggak nyampe sama Bapak Joko Widodo. Dan bisa dikatakan, ya, Bapak Joko Widodo nggak takut dengan ancamannya ini. Buktinya sampai sekarang nggak ada itu standby di rumah Bapak Joko Widodo mobil pemadam kebakaran. Kalau misalnya di rumah Bapak Joko Widodo ada standby mobil kebakaran, ya pemadam kebakaran, bisa jadi Bapak Joko Widodo kena gertak
kena gertakannya si Sunarko ini. Ini artinya aman-aman aja, nggak ada itu mobil pemadam kebakaran, nggak ada. Artinya apa? Ya kalaupun nyampe sama Bapak Joko Widodo, ya itu hanya ditanggapi itu omongan sampah itu. Omongan sampah. Sampah. Cuman gertak sambal kan begitu ya. Nah, aku berpikir ya, apalah sakit hatinya si Sunarko ini sama Joko Widodo kan begitu. Kalau dibilang ya dia ini dipecat, dia ini bukan kayak Gatot Nurmantio ya yang dipecat Bapak Joko Widodo kalau nggak salah tahun 2017 ya. Nah, di bawah masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Karena apa? Sunarko ini ternyata dia ini ya pensiun itu tahun 2011. Artinya waktu zaman Bapak SBY dia ini pensiun. Apa yang bikin sakit hatinya ini? Pikirku begitu kan. Iya. Ku carilah jawabannya baru ketemu biar tahu kalian. Ternyata ya dia lewat Sylvester Matutina ya dia pernah minta jabatan sama Bapak Jokowi. Ya. Pernah minta jabatan. Bung Parmela, kau tahu dari mana? Bang Silver yang mau ngasih tahu sama kau. Aku sekarang nggak tahu kebenarannya apa, tapi Sylvester pernah mengucapkan hal itu. Tunjukkan Bung Parmela, kami nggak mau, kami nggak mau kalau itu berita hoax. Nggak hoax, ini betul. Ku bilang sama kalian, Bung Parmela nggak pernah kasih kalian berita hoax, nggak pernah. Iya. Ini ku dengarkan sama kalian ini. Nah. Sunarko, kau juga udah pernah ditangkap itu. Habis itu dibebaskan, jaminannya Pak Luhut loh. Baru mereka bilang Pak Luhut penjilat itu. Kurang asem banget ini orang-orang ini. Tangkap Sunarko. Kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Ya kan, dulu kan kita berkawan juga. Kalian minta-minta jabatan ke Pak Jokowi kan melalui saya juga. Kita kan berkawan juga dulu. Kalian kan minta jabatan kan dari saya juga. Yang minta jabatan. Yang sakit hati gara-gara gak dikasih jabatan. Hidup Sunarko. Hidup Sunarko. Hidup Sunarko. Ternyata ya berkumpul antara orang yang kehilangan jabatan dengan ya yang minta-minta jabatan. Siapa yang kehilangan jabatan Bung Parmela? Said Didu, Refli Harun, Anies Baswedan itu kehilangan jabatan. Nah, Sunarko termasuk golongan yang minta-minta jabatan, tapi nggak dapat sampai sekarang. Sekarang menjilatnya sama Bapak Prabowo. Kau kemarin waktu di Pilpres pilih siapa? Kau kan pilih Anies Baswedan. Kalau kau pilih Anies Baswedan, minta kau minta jabatan sama Anies Baswedan, bukan sama Bapak Prabowo. Ini pura-pura kau bilang lah, kalau saya dapat perintah. Kalau saya dapat perintah. Perintah apa? Kalau kau mau minta perintah sama Anies Baswedan. Begitu udah naik Bapak Prabowo dengan Mas Gibran, mau kau masukkan Mas Gibran sebagai wakil presiden, siapa lo? Siapa lu? Ternyata minta jabatan dia, makanya dia mau gulingkan Mas Gibran. Karena apa? Kalau di situ masih Mas Gibran, kemungkinan besar dia nggak akan pernah dapat jabatan. Karena apa? Bapaknya dulu menghalang-halangi dia untuk mendapatkan jabatan. Aduh, udah kebaca ya semua kawan-kawan ya. Iya. Udah kebaca ya. Minta jabatan. Lewat siapa? Sylvester. Kata siapa? Kata beliau. Bukan kata Bung Parmela. Kata Bang Sylvester. Enak aja lu mau ngomong-ngomong mau bakar-bakar rumah Bapak Joko Widodo. Siapa kau mau bakar rumah Bapak Joko Widodo? Hah? Sama kayak ini bilang Bapak tadi ya. Kalau memang betul-betul berani kau, jangan rumah Bapak Joko Widodo bakar duluan. Bakar itu rumah pas pampres dulu. Kalau memang berani kau ada nyali. Rumah pas pampres dulu kau bakar baru rumah presiden. Banyak kali gayamu mentang-mentang kau mantan danjen Kopassus gitu. Lebih bagus kami menghargai ya prajurit yang ya ingat ya prajurit yang berpangkat kopral ya tapi hatinya itu hati jenderal.
Dia mengerti bahwasanya hidupnya dia abdikan kepada negara ini, ya. Mulai dari mereka dilantik, mereka itu diambil sumpah sampai mereka itu mati meninggalkan dunia yang fana itu. Dibandingkan seperti kau, ya, kau katakan kau adalah Maijen, ya kan? Kau Maijen, itu mantan danjen Kopassus lagi, ya. Komando pasukan khusus, coba bayangkan kalian, ya. Ini adalah sebuah jabatan Keren yang betul-betul punya pride yang tinggi. Iya, Kan begitu. benar. Harusnya dia menunjukkan kualitas sebagai seorang jenderal. Bener. Apalagi Kopassus. Udahlah, bukannya bilang apa, Opung Parbella, ya, kalau ke Jakarta itu pergi ke rumah jenderal ini, ya, soan ke rumah jenderal ini, silaturahmi ke rumah jenderal ini, ngopi-ngopi ke rumah jenderal ini, bukan 1-2 orang jenderal yang Opung jumpai. Tapi aku melihat bagaimana mereka mengabdikan diri mereka, dan mereka sangat gerah, ya, dengan manusia-manusia seperti ini, ya, dengan modelnya Sunarko, model teman-temannya itu, setelah itu modelnya Ugroseno, ya, mau jenderal posisi dan juga jenderal daripada TNI, ya, Opung Parbella masih punya teman. Keren. Nggak ada tuh kayak kalian. Karena mau bakar rumah. Ya, itu dia. Dan tahu nggak kalian, ya, permasalahan Mas Gibran ini selalu mereka gembar-gemborkan sekarang. Karena apa? Mereka tahu bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo, permasalahan ini sebentar lagi akan selesai. Iya. Makanya mereka sekarang sudah mulai melompat ke ijazah Bapak Mas Gibran. Mas Ya Gibran. kan? Kemarin pertama-tama Denny Indrayana katanya akan mengeluarkan 100 juta. Naik menjadi 200 juta. Kan begitu. Sekarang biar tahu kalian udah naik menjadi 1,153 miliar. 1,13 miliar biar tahu kalian. Ini ya udah dapat sumbangan. Sekarang begini, ya kan? Kalau bicara masalah sumbangan, ya kalau emang udah ada di tanganmu, tunjukkan itu udah ada di tanganmu. Kan begitu. Tapi kalau cuma ngomong doang ya dari aku 5 miliar. Dari aku 5 miliar. Naikkan. Dari aku 5 miliar, minggu depan ku naikkan 10 miliar. Ngomong doang. Minggu depannya lagi ku naikkan lagi 15 miliar. Pokoknya tiap minggu kita bikin naik 5 miliar. Kalian cuma omongan. Karena kalian itu sebetulnya ya memang terdiri dari orang yang pintar ngomong, nggak pintar action. Bener itu. Cari panggung Denny Indrayana ini. Ketahuan kali, ya aku bilang sama kalian. Orang yang mau menyibukkan dirinya dengan masalah ijazah palsu, ya itu rata-rata pengangguran. Pengangguran nggak punya kerjaan. Paling banter jadi konten kreator. Makanya aku sanksi Denny Indrayana ini entah dapat klien dia di Australia sana, entah nggak tahu. Sopir taksi. Karena dia udah nggak ada lagi nggak punya klien dia di sana, nilai Supir jualnya angkot. terlalu rendah, makanya dia balik lagi ke Indonesia. Ya kan bikin huru-hara, biar apa? Biar dibidik, biar disasar, biar jadi pusat perhatian. Kan begitu, ya kan? Untuk apa? Mendongkrak namanya, ya kan? Sama banyak pengacara-pengacara yang masuk ya ke lingkaran ini supaya apa? Supaya dapat nama, dapat pamor. Karena apa? Pengacara itu nggak perlu atau nggak peduli ya. Dia itu yang dibelanya itu benar atau salah. Yang penting dia naikkan pamor dulu. Dinaikkan biar tahu kalian saat jadi 1,153 miliar. Perhatikan kalian ini. Oleh karena itu, untuk menambah sayembara, uang sayembara yang digagas oleh Prof. Denny, kami dari FPP TNI menambah 100 juta rupiah. Jadi sekarang nilainya 1 miliar 153 juta 50 ribu rupiah. Alhamdulillah, ini makin menunjukkan bagaimana kita serius. Kenapa sayembara? Karena udah berkali-kali lewat jalur hukum juga. Hukum kita prosedural. Jadi sayembara ini adalah cara untuk memecah kebuntuan. Secara hukum, secara legal sudah dilakukan. Secara sosial, lewat komunikasi publik yang lebih menarik, sayembara mudah-mudahan partisipasi masyarakat juga makin besar. Harapannya mendorong Mas Wapres untuk segera menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya. Sekarang begini aja aku bilang sama kau, ya. Kalian ini kan berbicara untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan umum, kepentingan orang banyak, kepentingan daripada 283 juta masyarakat yang ada di Indonesia, kan begitu, ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, dari 1,153 miliar itu, ya, udah berapa yang disumbangkan ke masyarakat NTT? Aku tanya dulu sama kalian, udah berapa yang disumbangkan ke masyarakat NTT?
Ngapain buat sayembara begitu? Mending Sedangkan sumbangkan. kami YouTuber Nusantara ya nggak perlu banyak cengkunek, nggak perlu banyak a i u e o sayembara ini sayembara itu. Kami hanya mengumpulkan ya hanya mulai dari 4 hari yang lalu ya. Opung Parpelak, teman-teman YouTuber Nusantara dan juga netizen Nusantara yang baik hati ini semuanya itu sekarang sudah mengumpulkan 63 juta rupiah. Ya, tanggal 21 kita akan close dan kita akan salurkan bantuan itu ya ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan di NTT ya, terkhususnya di Flores ya. Kita akan salurkan itu. Mudah-mudahan kita doakan sampai tanggal 21 besok mudah-mudahan bisa tembus sampai angka 70 juta. Sekarang sudah Banyak 70 juta. banyak. Video ini Ya, dibuat. karena apa? Yang dilakukan oleh Opung Parpelak dan teman-teman ini mungkin hal yang kecil, ya nggak sebanding yang dilakukan sama teman-teman dari PSI, teman-teman dari PDIP, ya dengan Ferry Aryandi yang mereka memberikan bantuan bermiliar-miliar. Karena kita kan bukan pengusaha besar, tapi ini ya, aku bilang sama kalian ya, bahkan yang ngasih 10.000 pun ada, Ada itu bilang sama Opung Parpelak, kira-kira kalau misalnya ngasih 10.000 diterima nggak? Oh, ibu, ya berapapun yang ibu kasih, ya ketika sudah sampai di tangan mereka, ibu 10.000 itu bisa beli 3 bungkus mie instan. 10.000 itu bisa menyambung hidup paling tidak 1 hari, makan pagi, makan siang dan juga makan malam. Itu dia, ya karena apa, saudara-saudara kita banyak yang kelaparan di sana, banyak yang membutuhkan bantuan, obat-obatan, pakaian dan segala macam. Begitu. Nah, sekarang aku bilang sama kalian ya, Opung Parpelak dan teman-teman itu Nusantara masih mengharapkan sumbangan dari teman-teman kita ya, netizen Nusantara ini ya, untuk berbagi kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ayo guys. Oke, ya jadi pertanyaannya kembali tadi Dini Indrayana, dari 1,153 miliar itu berapa kira-kira yang mau kau sumbangkan sama NTT? Jangan moncong kalian itu selalu mengatakan demi rakyat, demi masyarakat, demi 238 juta orang. Ngapain ya? Minta maaf ya untuk kalian yang mengumpulkan uang sayembara ya, coba tolong dulu minta dulu catatannya ya, minta dulu juga pertanggungjawabannya kalau memang uangnya udah sama dia. Tapi kalau uangnya belum sama dia ya, kalau cuma modal omong besar doang, jangankan 100 juta. Dari Opung Parpelak 5 miliar minggu depannya lagi 5 miliar jadi 10 miliar, minggu depannya lagi 5 miliar, 15 miliar. Omong Kalau doang. cuma modal omongan. Iya. Gampang kan? Nanti dari Mas Agri 1 triliun. Dari AR Mahmud itu jadi 5 triliun. Jadi kalau di total dari semua YouTuber Nusantara, ya ini kalau cuma modal omongan doang ya, Dini ya. Kalau di total dari semua YouTuber Nusantara itu mungkin perkiraannya terkumpul kira-kira 555 triliun. Bayangkan. Ya, jadi tolong dicatat itu. Kalau cuma modal omongan doang ya, untuk sayembara itu tambahin dari YouTuber Nusantara 555 triliun. Repot amat. Gampang tuh kalau cuma modal omongan kan? Iya. Sensasi yang mereka ciptakan ini. Bener. Kalian tengoklah dulu ya orang yang di sampingnya tadi, ya Purnawirawan TNI itu, ya kan kemarin nggak nongol dia, baru di tengah jalan ini nongol banyak, biar tahu kalian penumpang gelap. Kayak yang dibilang Egy Sujana, sedangkan sekelas Abraham Samad aja dibilang penumpang gelap. Apalagi bapak-bapak yang terhormat dari dari Forum Purnawirawan, minta maaf Bapak. Ya, kalau ini yang Bapak jadikan untuk menjadi kendaraan Bapak ya, nanti 2029 Bapak kepengen berkarir di politik, Pak, salah pilih kendaraan Bapak. Bapak masuk di gerbangnya 02 dong, Pak. Begitu. Masa sesama TNI, Bapak Prabowo TNI loh. Sesama TNI nggak mau memilih TNI, lebih memilih pecatan daripada Menteri Pendidikan. Kan udah lari. Karena memang betul-betul kompak
contohnya Bapak merasa bahwasanya Bapak adalah bagian daripada TNI, ya misalnya ya kan, dan Bapak melihat Bapak Prabowo ya adalah satu-satunya calon presiden yang berasal dari TNI, harusnya tergerak dong hati Bapak. Iya. Benar. Bapak harusnya mengarahkan hati Bapak memilih Bapak Prabowo. Oh, ini komandan kami nih, ini satuan dari kami nih. Ini adalah bagian daripada TNI. Satu server kan begitu. Ini enggak malah mantan Menteri Pendidikan. Enggak kelas. Begitu juga Refli Harun kemarin itu, biar tahu kalian ya. Mereka ini kan selalu ya mengungkapkan ya selalu memaksakan apa yang ada di isi kepala mereka. Begitu juga penetapan tersangkanya si Tifa, kan begitu. Tifa sampai sekarang mengatakan bahwasanya dia udah bebas, udah gak tersangka lagi, udah gak terdakwa lagi, kan begitu. Nah, sekarang ya aku udah bilang sama kalian, yang batal demi hukum itu adalah dakwaannya, surat dakwaannya, bukan status terdakwanya si Tifa. Tapi yang digembor-gemborkan di luar sana, ya, dia mengatakan bahwa saya ini udah bebas, saya ini manusia bebas, saya ini sudah tidak tersangka lagi, sudah tidak terdakwa lagi, kan begitu, ya kan? Sekarang begini, emang yang jadi pertanyaan, emangnya sudah masuk sidang perkara pokok dan sudah inkrah, apakah ada pernyataan hakim, keputusan hakim yang menyatakan bahwasanya, ya, Tifa ya tidak lagi menjadi tersangka atau terdakwa, ketok palu 3 kali, kan tidak. Sedangkan Roy Suryo saja yang belum masuk pokok perkara ya masih pra peradilan ya, waktu itu yang digugatnya adalah pra peradilan menggugat status tersangka, itu juga nggak jebol, nggak lolos. Nah ini kau pula Negeri Jakarta Timur pun menghormati pra peradilan. Kenapa dia misalnya menunda sampai 2 pekan? 2 pekan dia tunda. Seharusnya kan cuma 1 pekan kan? Itu yang Dr. Tifa ya? Iya, Dr. Tifa. Karena dia perkirakan bahwa putusan Dr. Tifa itu baru Kamis atau Jumat. Kalau ini keliru. Sebentar ini dulu keliru. Ya. Enggak, saya harus lurusin. Enggak. Ajarin Bang, junior itu junior. Tolong diajari junior Bang. Setuju, keliru itu Bang. Ajari juniornya Bang. Karena memang itu, ya kekeliruan ini memang sengaja mereka ciptakan. Iya. Enggak, ini ya Kamis atau Jumat. Kan hadir ya di kan? persidangan. Sama-sama hadir ini ya? Iya. Loh, saya hadir di persidangan. Iya, kan disampaikan tanggal 20. Iya. Ada keberatan, katanya harus 7 hari. Maka akhirnya dihitung lagi. Di depannya kan ada tanggalan tuh. Oke, tanggal 27 deh. Supaya jangan sampai. Iya, itu kan. Jangan diselewengkan. Iya, Karena kan gitu. Kita harus melihatkan juga dong fair. Loh, begini, saya bicara menduga. Bukan melihat. Saya bukan kan melihat bicara seperti menduga. itu, gitu loh. Pasang kupingmu Refli. Jadi persidangan tanggal 27. Begitu ya, dipanggil untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus. Saya kan mengatakan menduga. Saya kan katakan menduga. Banyak kali ceritamu Refli. Nah kemarin biar tahu kalian ya, setelah Ibu Irma Suryani Caniago menyepil kemarin tentang Dedi Indrayana, sekarang giliran Refli Harun disepilnya. Nah kan, ayo kenalnya kita sama Refli Harun, lebih kenal lagi Ibu Irma Caniago ini dengan si Refli Harun. Kita dengarkan dulu ya, mana tahu lebih seru. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa,
yang kedua ini saya ingin men-spill videonya Refli Harun. Dari fakta persidangan kita bisa melihat bahwa satu, ya, bahwa dokumen itu pastilah bukan dokumennya Pak Jokowi, itu dijelaskan. Dokumen itu dokumen yang tidak rusak, masih bisa diakses. Mas Roy tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak ada saksi yang membenarkan dia melakukan kegiatan-kegiatan hacking, kegiatan yang mencuri dokumen elektronik. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi, tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Saya mengenal Refli sebagai orang yang sangat paham dengan surat dakwaan yang diajukan kepada saya mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba ya minta bahwa perkara ini tidak dilanjutkan? Bukannya Roy Suryo menantang ya agar Pak Jokowi melaporkan dia dan Tifa dan seluruh kawan-kawannya secara hukum, kan itu tantangannya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Nah, kalau sekarang tiba-tiba semua mengelak bahwa yang diteliti bukan ijazah Jokowi. Nah, terus apa sebenarnya yang kalian maksudkan gitu loh ya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Refli, Anda kan saya tahu persis ya, Anda itu sebenarnya anak muda yang cerdas. Yang... Serius, Bu? Serius? Cerdas atau pintar, Bu? Ya. Lanjut. Terus terang saya respect. Tapi saya juga bingung akhir-akhir ini melihat situasi, kondisi yang omongan klien-klien Anda itu bolak-balik. Gitu ya, bolak-balik. Coba aja lihat nanti ya di video-video yang akan saya tampilkan nanti. Hari ini bilang tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi lain saat bilang bahwa yakin 99% palsu. Betul. Di sisi lain hari ini ketika masuk dalam pengadilan malah mengatakan bahwa tidak pernah mengucapkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99% palsu. Ada yang namanya jejak digitalnya. Betul. Seharusnya pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat soal tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9% tidak pernah palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Anda sebagai kuasa hukum bisa nggak sih melihat pernyataan-pernyataan yang selalu bertolak belakang satu dan lain itu? Ini kegaduhan-kegaduhan seperti apa yang kalian inginkan? Betul. Coba pikir baik-baik. Negeri ini butuh kondusivitas. Ya. Karena hari ini di saat ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan pemerintah sedang berusaha sekuat tenaga mensejahterakan rakyat karena situasi ekonomi tidak baik, seharusnya nggak boleh gitu ya ada orang yang membuat gaduh di negeri ini, ya, membuat pemerintah tidak fokus. Saya tuh sebenarnya nggak pernah mau nih ngomongin soal ini ya, apalagi men-spill Refli Harun. Tapi hari ini saya men-spill karena saya merasa terganggu juga nih ya, geli gitu ya terhadap apa yang disampaikan Refli di video ini. Jadi saya kira cukuplah, gentle aja semua Betul. Gentle, semua clear. Teruskan sidang sampai selesai. Karena siapa yang menuduh dialah yang mendalilkan, siapa yang menuduh dialah yang harus membuktikan dan punya bukti. Lah kenapa minta buktinya kepada JPU? JPU punya bukti untuk menuntut kalian. Keliru-keliru ini pernyataannya sebagai pengacara. Menurut saya sudahlah, ikuti prosesnya. Emang nggak bakat Bu dia jadi pengacara, Bu. Kalau menurutku nggak bakat dia itu jadi pengacara. Karena seringkali walaupun dia pengacara, tapi kebanyakan minta nasihat dia. Nasihat sama Ugro Seno, nasihat sama ini, nasihat sama purnawirawan yang lain. Aneh kan? Makanya belajar sama orang yang tepat, sama Kosidudin gitu loh.
Ya, inilah junior rasa senior. Stop, sudah tidak perlu lagi caci maki, Betul. bully. Hari ini tempe, besok dele ngomongnya. Betul. Saya ngelihatnya tuh, mohon maaf ya, kenapa selama ini saya nggak mau ikut dalam peristiwa ini gitu ya? Karena menurut saya ini peristiwa yang sebetulnya nggak perlu terjadi, Iya. ya, nggak perlu ada. Karena UGM sudah menyampaikan, kawan-kawan Pak Jokowi juga sudah memberikan kesaksian. Apalagi? Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Nah sekarang ketika ijazahnya Roy Suryo dipermasalahkan, ngamuk-ngamuk, nggak terima. Betul. Coba kembalikan pada diri sendiri gitu loh. Fair lah, gentle lah jadi Yes. laki-laki. Saya cuma mengatakan ini, kenapa? Saya sebel aja tuh udah sekian lama kasus ini nggak selesai-selesai. Betul. Sekarang udah masuk ke pengadilan, lanjutkan. Yes. Ngapain harus dihentikan karena error in objecto, kemudian apalagi error in persona. Sudahlah, jangan membolak-balikkan fakta lah. Yes. Cukup. Hari ini Indonesia ekonominya sedang tidak baik-baik saja karena ya side effect dari ekonomi dunia yang sedang tidak baik. Ya. Stoplah. Ya, lakukan sebagai anak bangsa langkah-langkah konstruktif dalam mendukung pemerintah. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Bukan dengan terus-terusan ya, dengan drama-drama. Aduh, malu terus terang saya mendengar apa yang kalian sampaikan statement satu, statement lain di medsos, Iya, di betul. TV nasional, Betul, ya. Bu. Tidak memberikan diskursus positif kepada masyarakat, Yes. membelah bambu, membelah masyarakat untuk saling membenci, atau nggak konstruktif lah, ya. Betul, Bu. Stop bully-bulian, stop caci maki, Yes. teliti. Tidak perlu sampai ke kuburan, tidak perlu Iya. sampai ngomongin otak Jokowi kecil. Nah, ini. Tidak perlu mencaci maki Pak Jokowi, Betul. nggak perlu. Betul, Bu. Yuk kita Betul. sama-sama bangun bangsa ini, ya. Jangan pecah belah, jangan belah bambu, jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, dan kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah yang selalu terjadi, ya, dalam setiap ada masalah di negeri ini. Yes. Kita kasihan dengan Pak Presiden yang fokus untuk bisa mencapai Indonesia Emas dengan semua programnya. Ya, walaupun kita tahu ya banyak yang tidak membantu, justru malah merusak program-program Betul. Pak Presiden di lapangan. Dan itu yang harus kita kecam, kita kawal, kita support Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Salam keindonesiaan. Iya. Bu, gini aja Bu, mereka ini kan kata si Rismon kan banyak pengangguran Bu. Tolong dulu Bu, masukkan dulu mereka kerja, ya. Itu yang bisa mensejahterakan mereka. Contohnya ya, ngupas bawang 750.000 per kilogram. Tolong Bu dulu Bu, ya. Carikan dulu pekerjaan mereka, pekerjaan model seperti itu Bu. Salah ngomong. Bapak Prabowo itu salah ngomong, keselio lidah itu biasa. Ini selalu kalian besar-besarkan. Oh, Bu Parabella, kami nggak besar-besarkan. Kenapa kau ingkit-ingkit lagi? Intermezzo, kawan, intermezzo. Nah, itu dia. Makanya aku bilang, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, omongan mereka ini selalu lari ke sana, lari ke sini. Apalagi si tipang-tipeng ini, biar tahu kalian. Selalu mengatakan bahwasanya ini status saya udah nggak tersangka lagi, status saya udah bukan lagi terdakwa. Sementara sudah jelas bahwasanya ya status terdakwa tidak bisa hilang begitu saja sebelum ada inkrah. Kecuali kalau status tersangka, ya mungkin bisa. Karena apa? Ya, karena status tersangka itu adanya di ranah Polda Metro Jaya. Untuk kasus yang ini kan begitu. Keluarlah, terbitlah contohnya SP3, surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Oke, kalau itu boleh status tersangka. Nah, sekarang kan udah dilimpahkan ke pengadilan. Kan begitu, dilimpahkan ke kejaksaan berikan serahkan ke pengadilan berkas-berkasnya,
sudah jadi terdakwa, ya kalau sudah di pengadilan, ya emang bisa hilang begitu saja? Nggak bisa, harus ada inkrah, harus ada ketok palu. Benar. Begitu. Jangan mau kita dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Gak tahu kita di Indonesia ini terlalu sering kita dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Hanya orang bodoh yang betul-betul bodoh lah yang mau dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Oh, gimana tuh? Aduh. Ya, itu Parah. dia. Ingat, ku bilang sama kalian, belum tentu orang yang pintar secara akademik, dia itu pintar di dalam kehidupan. Iya. Belum tentu orang yang dikatakan cerdas secara akademik, dia itu juga cerdas di dalam kehidupan. Nah. Begitu. Banyak itu yang cerdas secara akademik tapi error juga. Oke. Jadi itu dulu dari Pembela. Kita akan lihat dulu ya, kita akan lihat ke depannya ya apa yang menjadi ya apa yang menjadi langkah-langkah daripada kubunya Roy Suryo untuk melawan Bapak Joko Widodo ini. Oke? Oke. Salam Pembela, salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.